Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maskur. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan sistem perpustakaan berbasis online, yang mana proyek tersebut adalah proyek daripada ujian tengah semester di Perguruan Tinggi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke halaman menu utama daripada perpustakaan online. Di sini terdapat beberapa menu-menu fitur, yaitu ada buku pengunjung, di mana nanti di sini kita ketika akan mengisi, maksudnya ketika akan masuk ke dalam perpustakaan, kita diwajibkan untuk mengisi buku pengunjung. Oke, kita contohkan, misalkan di sini pengunjungnya Ari Indrajaya. Kemudian kita pilih jenis kelaminnya yaitu laki-laki, dan jenis bukunya misalkan komputer. Kemudian kita pilih semester berapa gitu. Kita pilih 5B. Kemudian di sini keperluannya kita isi membaca. Oke, kemudian apa yang kita cari, yaitu kita mencari buku referensi buat belajar. Kemudian kita simpan. Di sini ada kotak saran di mana kita boleh isi dan boleh dikosongkan. Nah, ketika data kita sudah disimpan, maka akan ada perintah bahwa data karyawan berhasil dimasukkan. Kita klik OK aja. Oke. Apakah sudah tersimpan atau tidak? Nah, di sini di data akumulasi pengunjung bahwa tadi yang namanya Ari Indrajaya, berjenis kelamin laki-laki, kelas semester 5B. Di sini udah terinput oleh sistem. Nah, untuk script daripada menu utama daripada perpustakaan online, mari kita lihat. Nah, di sini ini adalah daripada script menu utama daripada sistem perpustakaan online. Di sini ada menu script, yaitu dengan JavaScript, yang mana di sini akan menginputkan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kemudian di sini terdapat beberapa kelas, di mana ada kelas panel. Nah, ini adalah kelas panel, di mana kelas-kelas tersebut berfungsi untuk membuat suatu form, yaitu form data pengunjung. Untuk data pengunjung ini ada codingannya seperti ini. Ada TH nama, TH tanggal. Kemudian di bawahnya untuk data akumulasi pengunjung, untuk menampilkan daripada data akumulasi pengunjung, scriptnya seperti ini. Ini untuk data akumulasi pengunjung, bahwa nantinya ketika kita akan mengakses suatu data perpustakaan online, otomatis nama yang kita inputkan yang pertama akan langsung ditampilkan di halaman depan
aplikasi. Oke, selanjutnya kita masuk sebagai admin. Untuk masuk ke sistem admin, kita klik di sini, maksudnya di sini untuk admin. Nah, di sini kita isikan misalkan nama admin kita adalah Inam Mukharoma. Kita isikan dengan nama Inam. Kemudian passwordnya juga Inam. Kemudian kita sign in, apakah bisa? Oke, ternyata bisa. Di sini di menu-menu isi daripada admin perpustakaan ada menu dashboard, ada menu data anggota, ada data buku, ada transaksi, data admin, laporan, backup data, dan tentang perpustakaan web. Nah, di sini pada perpustakaan online terdapat beberapa modul di menu data anggota, yaitu tentang tambah anggota. Kemudian di data buku ada modul data buku dan tambah buku. Nah, kita langsung saja kita jelaskan satu-satu, kita bongkar. Yang pertama adalah data anggota. Di sini ketika kita akan menampilkan atau menambahkan suatu anggota, maka si admin tersebut membuka menu tambah anggota. Misalkan kita akan menambahkan satu anggota mahasiswa untuk bergabung di perpustakaan. Di sini ada input anggota, ada isinya yaitu ID anggota, nomor induk, nama, jenis kelamin, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, foto. Misalkan kita isikan nomor induknya, misalkan nomor induknya yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita kasih nama, misalkan Ardi Fitra Rizky, namanya, nama anggota baru Ardi Fitra Rizky. Kemudian tanggal lahirnya, sorry kelewat. Jenis kelaminnya itu laki-laki. Kemudian kelas 5B. Tanggal lahirnya 12 bulan 8 1997. Untuk alamat yaitu Suradadi. Kemudian di sini ada menu foto, kita boleh menggunakan foto tersebut. Contohnya oke, fotonya sudah. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita inputkan di sini bahwa terdapat keterangan bahwa gambar berhasil dikirim ke direktori gambar anggota pada tanggal sekian. Kemudian di sini terdapat pilihan yaitu input lagi, kemudian data anggota. Oke, misalkan kita input lagi akan seperti ini. Maka untuk kita melihat daripada inputan yang tadi, kita lihat di data anggota apakah tadi anggota baru yang bernama Ardi Fitra Rizky masuk sebagai anggota baru atau tidak. Oke, ternyata di sini udah masuk ini satu anggota baru, yaitu yang bernama Ardi Fitra Rizky dengan jenis kelamin laki-laki
tempat lahir 12 bulan 8 1997, alamat Suradadi. Nah, di mana ketika ada suatu kesalahan kemudian kita akan mengedit suatu data tersebut, maka kita terdapat tool untuk mengedit. Misalkan satu contoh yaitu artifitalis ada salah data, kita tinggal edit saja seperti ini. Nah, di sini kita bisa merubah data mana yang sekiranya akan kita dirubah. Misalkan dengan ketentuan namanya kurang, kita bisa dirubah lagi, kemudian kita simpan lagi. Nah, setelah itu sudah selesai, kemudian kita ke codingannya untuk data anggota. Oke, kita masuk ke codingannya, yaitu di bagian admin. Data anggota. Nah, di sini terdapat beberapa function untuk mengedit nama data anggota. Nah, di sini ada kelas-kelas, ada query untuk menginputkan suatu data mahasiswa baru, yaitu ada nomor induk, ada nama, jenis kelamin sesuai dengan ketentuan yang tadi. Di sini jika iset post key dicari, itu maksudnya jika apabila yang kita postkan, kita cari itu ada di dalam suatu inputan data yang tadi, maka otomatis akan dicarikan oleh sistem secara otomatis, yaitu untuk pencarian sistem atau key cari. Kemudian di sini ada edit anggota, di mana ketika ada data-data yang tidak pas sesuai dengan ketentuan daripada mahasiswa, maka kita bisa mengeditkan, yaitu kita edit dengan coding seperti ini. Ada edit anggota ref, on click return konfirmasi, apakah untuk memilih konfirmasi apakah yakin akan dihapus data tersebut atau cuma mengedit. Kemudian lanjut lagi kita ke data buku. Di sini ada menu data buku dan modul-modulnya, ada data buku dan tambah buku. Untuk data buku kita buka. Di sini ada judul buku membangun toko online dengan PHP dan MySQL, kemudian aplikasi penggajian karyawan, ada membangun aplikasi perpustakaan berbasis website. Di sini ketika kita akan membuka buku, di sini untuk untuk menambah buku saya masih kosong karena dalam pengerjaannya mungkin kurang. Yang penting di sini terdapat bahwa untuk data buku sudah masuk. Kemudian ada tambah buku. Di sini ada data admin. Di data admin, di menu data admin, di sini ada dua tool, yaitu data admin dan data tambah admin. Misalkan kita klik untuk data admin. Di sini di menu data admin itu ada dua admin pengguna, dimana ketika kita akan menambahkan atau mengurangi suatu admin, secara otomatis kita bisa
Di sini ada dua admin, yaitu pertama admin In'am Mukarramah dan admin Ali Maskur. Dimana ketika kita akan menambahkan suatu data admin, kita tambahkan satu lagi contoh, misalkan username-nya yaitu si Yusron, misalkan username-nya yaitu Yusron, kemudian passwordnya juga Yusron. Saya samakan saja biar nggak bingung. Kemudian full name, di sini nama panjangnya yaitu Yusron Nafid. Kemudian untuk gambar, kita browse, kita pilih lagi. Oke, ini. Kemudian kita simpan. Anda belum memilih gambar, mungkin ada kesalahan mungkin. Oke, kita untuk data admin kita selesai. Kita melihat codingannya daripada data admin. Nah, di sini kita ada header logo. Di sini header logo tersebut yaitu untuk menampilkan header suatu aplikasi. Di sini saya menggunakan headernya itu dengan nama perpustakaan. Ya, ini headernya dengan codingannya seperti ini. Kemudian untuk penambahan admin, kita lihat codingannya seperti apa. Nah, di sini ada data admin, di mana ketika kita membuat data admin ini codingannya seperti ini, ada action admin seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke menu laporan. Di sini laporannya ada laporan anggota, laporan buku, laporan peminjaman. Kemudian ada backup data. Di sini masih kosong soalnya keterbatasan waktu. Kemudian di sini tentang perpustakaan web, di mana terisi tentang apa itu perpustakaan web, penjelasan deskripsi singkat daripada perpustakaan, aplikasi perpustakaan berbasis website. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang sedikit tentang codingan. Nah, di sini ada beberapa konten untuk data transaksi. Jadi dimana ketika kita transaksi itu ada konten, dimana konten tersebut yang nantinya ada refresh anggota, ada tambah anggota. Nah, untuk konten tersebut yaitu perintahnya seperti ini untuk codingannya. Ya, kurang lebihnya seperti itu daripada penjelasan singkat aplikasi perpustakaan online dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena aplikasi ini masih dalam tahap pengerjaan dan masih banyak kekurangannya. Mungkin lebih detailnya lagi setelah project UAS, karena aplikasi ini akan dilanjut sampai UAS. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.